Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA pekan kelima. Semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan untuk terus belajar walaupun di keadaan kita yang seperti sekarang ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, silahkan dibuka di bukunya masing-masing pada halaman 154. Oke, sudah dibuka di bukunya masing-masing. Nah, setiap hari kita kan makan makanan dan juga minum. Tapi tahu nggak sih bagaimana cara tubuh kita ini untuk mengelola makanan dan juga minuman tersebut? Atau bagaimana sih caranya sistem pencernaan itu bekerja? Jadi, makanan yang kalian makan yang sebelumnya dalam bentuk roti, daging, sayur-sayuran misalnya, dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, pada sistem pencernaan inilah yang berfungsi untuk memecah makanan tadi yang dari ukuran besar menjadi ukurannya lebih kecil atau biasanya disebut dengan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Itu semua melibatkan organ pencernaan pada tubuh kita. Mengingat pelajaran pada minggu lalu, ada makanan berupa karbohidrat. Bentuk sederhananya adalah glukosa. Nah, itu nanti yang akan diserap oleh tubuh. Kemudian makanan dalam bentuk protein, itu kan molekul kompleksnya atau molekul yang besarnya. Kemudian nanti akan dipecah menjadi asam amino. Nah, itulah juga yang akan diserap oleh tubuh. Kemudian ada apa lagi? Ada lemak. Kemudian dipecah menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, asam lemak atau gliserol inilah molekul yang paling sederhana yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Kita lihat selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia melibatkan yang pertama adalah mulut, ini organnya. Mulut, kemudian nanti makanan masuk ke dalam esofagus. Kemudian setelah makanan masuk ke esofagus, lanjut makanan akan tiba di lambung. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus, kemudian terus menuju usus besar hingga akhirnya makanan itu dibuang. Nah, itulah secara singkat bagaimana organ-organ apa saja nanti yang akan bekerja pada sistem pencernaan kita, ya. Yang pertama, sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Silahkan dibuka di bukunya halaman 155. Nah, pada mulut ini kita kalian sudah belajar di SD ya, ada yang namanya pencernaan mekanis dan juga ada yang namanya pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu tanpa melibatkan bantuan enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi dengan melibatkan bantuan enzim. Kalau pencernaan mekanis tanpa bantuan enzim berarti dilakukan oleh gigi. Jadi ketika makanan masuk ke mulut, maka gigi akan bekerja untuk memotong, menghancurkan dari bentuknya besar-besar menjadi bentuk yang kecil. Itu peran dari mulut, pencernaan mekanis, ya. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dengan bantuan enzim, atau kalau di mulut itu ada yang namanya air liur atau saliva, gitu ya. Nah, air liur ini mengandung yang namanya enzim amilase atau enzim ptyalin, di mana fungsinya mengubah amilum makanan tadi menjadi maltosa atau glukosa atau gula. Kalau tidak percaya, jika kalian masukkan nasi, kemudian kalian kunyah selama 3-5 menit, lama-kelamaan nasi tadi akan berubah menjadi manis, ya. Itulah peran dari enzim amilase atau ptyalin. Selanjutnya kita masuk nih dari mulut, lanjut ke faring atau esofagus di halaman 157. Di faring atau esofagus nih ada yang namanya gerakan peristaltik. Nah, perlu digarisbawahi di buku kalian, gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas makanan tadi kan dari mulut nih masuk ke dalam faring kita. Nanti akan diremas dan didorong sampai ke dalam lambung. Jadi di faring dan esofagus ini tidak ada pencernaan, tapi dia hanya lewat saja sebagai saluran lewatnya makanan, ya. Seperti di video ini. Hi. In this video, you observe epiglottis and its function. How epiglottis restricts the passage of air and also restricts the passage of food into the food pipe. From the nasal cavity, the air goes into the pharynx, which is a common passage for digestive and respiratory system. So epiglottis diverts air to the lungs, and also epiglottis diverts food mass away from the opening of larynx, that is voice box.
pencernaan. These Nggak two boleh sampai salah. passages, Misal ada makanan beginning yang with masuk nearby ke the dalam same saluran opening and pernapasan, ending into maka separate ones. otomatis One to the lungs tubuh kita and akan one to the batuk atau stomach. tersedak untuk mencoba mengeluarkan makanan tersebut. Ya, jadi ini epiglotis. Kalau kita tidak makan, epiglotisnya akan terus terbuka nih seperti gambar ini ya. Tapi ketika makanan masuk tadi, kita lihat lagi ulang. Hi. Ketika makanan masuk, epiglotis In yang this semula video, you terbuka, observe the epiglottis and its function. maka akan How tertutup epiglottis karena ada makanan yang restricts lewat. the passage of Tadi air juga and tersambung also di esofagus. restricts the passage of food into the food pipe. Kita ulang lagi. From the nasal Jadi cavity, the epiglotis air goes into the ini pharynx, which is a berfungsi common sebagai passage untuk for menutup digestive jalan and pernapasan respiratory ketika ada system. makanan yang lewat. So, epiglottis Ya, diverts air makanan to itu the tidak lungs, sampai masuk and also ke dalam epiglottis saluran diverts food pernapasan. mass away from the opening of Bagaimana larynx, sih that jika is nanti ada voice makanan yang box. masuk ke dalam saluran These pernapasan, two maka passages, otomatis tubuh kita beginning with nearby akan the melakukan same hal opening and ending into seperti separate hal ones. One to the atau lungs sedak itu untuk and one to the fungsinya untuk mengeluarkan stomach. makanan yang tidak pada jalannya. Oke, lanjut nih. Kita masuk ke dalam lambung. Silakan tetap di halaman 157. Di lambung ini ada banyak sekali enzim. Saja singkat menjadi enzim LAPR. L-nya adalah lambung, A-nya adalah asam klorida atau disingkat dengan HCl. Ya, HCl ya, bukan HCI. Kemudian fungsi dari asam klorida adalah untuk membunuh kuman. Jadi tadi makanan yang sudah masuk dalam lambung. Nah, nanti asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang ada pada makanan dan juga membuat suasana lambung menjadi asam sehingga enzim-enzim lain dapat bekerja dengan efektif. Selanjutnya ada enzim yang namanya pepsin. Jika ada di buku kalian silahkan ditandai dan jika tidak silahkan ditambahkan di buku kalian ya. Enzim pepsin ini mengubah protein menjadi pepton, mengubah molekul yang tadinya besar, kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Pepton ya. Kemudian di lambung juga ada namanya enzim renin. Enzim itu berfungsi untuk memindahkan kasein atau protein susu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nih ke usus halus. Setelah itu makanan kan tadi dari lambung masuk nih ke usus halus. Nah, di usus halus ini juga banyak sekali enzim-enzim. Untuk mudah menghafalkan enzim, maka usus juga akan meningkatnya menjadi masuk lain. Ma-nya adalah maltase, suk-nya adalah sukrase, la-nya adalah laktase, E-nya adalah eripsin, dan I-nya adalah glukose. Di mana fungsi dari masing-masing enzim ini, yang pertama adalah maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan tadi molekul kompleks menjadi molekul yang paling sederhana nih, glukosa, yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Sama pun seperti sukrase menjadi glukosa. Enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa. Kemudian enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. Enzim eripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak. Tadi glukosa, asam amino dan asam lemak serta gliserol inilah yang akan diserap oleh tubuh di bagian usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan tadi yang sudah dicerna, sudah demikian rupa sehingga menjadi molekul yang paling sederhana. Diserap ini di usus halus bagian akhir ya. Di usus halus ini terdapat yang namanya villi. Nah, di villi inilah nanti makanan diserap. Makanan tadi, nutrisi makanan tadi seperti asam amino, glukosa, asam lemak diserap oleh villi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian di usus besar. Nah, tadi kan ada makanan sari-sari makanan sudah diserap, maka akan ada ampasnya. Nah, ampasnya ini masuklah ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini fungsinya usus besar sebagai mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan tadi, pada ampas tadi. Jika kadar airnya pada sisa makanan terlalu banyak, maka otomatis
dinding usus besar ini akan menyerap peradangan air tersebut, kan? Jika tadi kadar air pada sisa makanan terlalu sedikit, maka otomatis dinding usus besar ini akan mengeluarkan air sehingga kotoran atau sisanya tidak terlalu padat, ya, sehingga menjadi kotoran yang benar-benar tidak padat, tidak juga terlalu cair. Oke, nah ini juga kalian sering dengar Escherichia coli. Ini adalah bakteri yang baik untuk pembusukan sisa-sisa makanan. Jadi ini di dalam usus besar kita banyak sekali bakteri. Salah satunya adalah Escherichia coli. Yang bakteri ini sangat bagus banget untuk membantu sistem pencernaan kita, kan, membantu membusukkan sisa-sisa makanan kita, dan juga dia sebagai salah satu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita juga, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, dari tadi kan saya cuma menjelaskan. Sekarang kita simak video berikut ini supaya lebih jelas. Oke, kita akan simak. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap.
Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi,
Sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hey kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hey, jika kamu mempelajari hal... Oke, itu tadi video. Semoga kalian bisa memahami bagaimana sih kerja dari sistem pencernaan pada tubuh kita. Untuk itu, silahkan diisi latihan soal ulangan bab 5-nya berdasarkan materi yang sudah Ustazah bahas ya. Untuk materi yang belum Ustazah bahas, tidak usah dulu diisi latihan soal ulangan bab 5-nya. Nanti tugasnya akan Ustazah gabung di minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.